Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu teduh minta kehadiran Tuhan dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 bait yang pertama. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan Kau berikan kesempatan kami untuk beribadah hari ini. Dan biarlah ibadah rumah tangga pada saat ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan kedua. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang selalu menyayangi kami dan hadir di setiap kehidupan kami, yang selalu mendorong kami untuk kami mengalami damai sejahtera-Mu ya Allah. Bapa, didik kami, nasihati kami dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya akan bacakan saudara firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 dan juga 26 dan 27. Demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan katakan jangan gelisah dan gentar. Saudara-saudara, di akhir-akhir tahun ini, di zaman-zaman ini, orang-orang sedang mengalami banyak kegelisahan, ketidakpastian, kebingungan, kebimbangan, bahkan sampai di tingkat stres saudara-saudara. Karena dia melihat bagaimana, ya, dia selalu mendengar ambulan, berita kematian, ya, kemudian COVID varian baru, dan banyak gejolak-gejolak dunia yang lain lagi. Saudara-saudara, seolah-olah dunia ini mau meledak saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan,
Dia akan selalu melihat di bumi seperti di surga. Dia akan selalu melihat bahwa damai sejahtera dari Allah tidak pernah terputus, terus bergulung-gulung seperti gelombang laut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Karena kita sudah dicurahkan kuasa Roh Kudus. Kalau kita hidup dengan Roh Kudus, otomatis Roh Kudus akan mengajar kita firman Tuhan Yesus setiap hari. Kita diingatkan, maka kita perlu membaca firman, perlu merenungkan firman setiap hari. Karena kekuatan firman melebihi daripada kekuatan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa firman akan menjawab semua pergumulan hidup kita. Untuk itu saudara, bersandarlah dan berpeganglah pada firman Tuhan. Sampai engkau melihat dari hari ke hari, engkau mengalami mujizat, kemuliaan, pertolongan, jalan keluar dari Tuhan. Engkau melihat kebaikan Tuhan, sehingga engkau terus mengalami damai sejahteranya Tuhan. Karena Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini harus kita alami saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak terikat sama penghasilan, tidak terikat oleh jabatan, tidak terikat oleh status dan apapun juga. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, damai sejahtera itu akan terjadi. Pak Pendeta, bagaimana kita mau damai sejahtera? Kekurangan uang, ini itu. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Setiap minggu selalu dikatakan pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara jangan hanya dengar, tapi resapi firman itu. Imani bahwa dari detik-detik waktu selalu ada pertolongan lepas pertolongan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya boleh kasih ilustrasi tentang ombak yang sedang mengamuk saudara. Ombak yang besar, ya. Tetapi saudara-saudara di situ ada batu karang yang juga besar, yang mengatasi ombak, lebih tinggi dari ombak itu. Dan burung-burung berterbangan, ya. Mereka bermain-main di situ, bertelur, beranak, bercanda dan sebagainya. Mereka bahagia, ya. Bahkan debur gelombang laut dan bias air itu membuat mereka lebih bahagia, ya. Kita juga begitu. Walaupun di tengah kehidupan kita ditempa dengan bermacam-macam gelombang, tetapi kita kalau berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan firman-Nya kita lakukan, pasti kita akan mengalami suatu kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Mengalami suatu pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan kita akan mengatakan Tuhan luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Ya, saudara-saudara, Tuhan selalu berfirman, mintalah maka akan diberikan. Saya percaya setiap orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, dia akan melihat bagaimana doa-doanya dijawab, bagaimana pergumulan hatinya dijawab, bagaimana pertanyaan-pertanyaan di pikirannya dijawab. Karena Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara, jangan takut. Allahmu lebih besar dari semua masalahmu. Allahmu adalah Allah yang setia. Allahmu tidak pernah menutup mata dan telinganya terhadap engkau. Dia sangat mengasihimu, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, saudara, saya akan bacakan Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ayat 13a. Jadi kita akan dipimpin oleh firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang berdiri atas janji firman Tuhan, pasti jawaban-jawaban, pasti kedahsyatan, pasti kemuliaan, ya, mujizat, kemurahan, kasih sayang akan terjadi. Ya. Nah, saudara, kemudian dikatakan kalau orang hidup dengan Roh Kudus, ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diperintahkannya daripadaku. Ya. Jadi saudara, orang yang hidup dengan Tuhan pasti memuliakan Tuhan Yesus. Ya, dia akan terus bersyukur, memuliakan Bapa, memuliakan Roh Kudus, mengingat-ingat firman-Nya.
Dan dia tidak pernah digentarkan oleh deru keadaan dunia yang sedang bergelora. Karena dia tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah terlambat. Allah yang kita sembah, Allah yang selalu memberikan jawaban dari setiap pergumulan. Dan dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lupa dengan doa-doa kita. Dan kesukaan Tuhan, saudara perlu tahu, yaitu membahagiakan kita. Ya, kalau kita dengan Tuhan pasti terus ada damai sejahtera dalam segala keadaan. Ya. Baik saudara-saudara, tadi supaya kita mengalami damai sejahtera dan tidak gentar menghadapi gejolak dunia, kita harus selalu bersama dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, dalam bermazmur, mengingat-ingat firman Tuhan, bersyukur atas setiap karunia yang Tuhan berikan. Dia akan mengalami damai karena dia tidak takut dengan apapun juga, situasi apapun juga enggak buat dia jadi gelisah dan gentar. Ya, ini penting sekali saudara, di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kalau kita benar-benar intim dengan Dia, benar-benar percaya, benar-benar berserah pada bimbingan Roh Kudus, justru kita akan mengalami kuasa yang hebat. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan demikian. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kita akan menerima apa yang kita doakan asal kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, ada satu lagu yang saya senang sekali ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Jadi kita harus tinggal dalam Tuhan, taat, cukup saudara-saudara. Saudara akan tundukkan dunia, saudara akan kalahkan dunia, saudara akan melihat bagaimana pertolongan keajaiban terjadi buat saudara. Jangan pernah takut, alami damai sejahtera Tuhan. Ya, demikian juga dalam Yohanes 14 saudara, begitu hebat ketika kita hidup dengan Tuhan. Kita adalah juga jawaban bagi dunia. Dunia menangis, dunia membutuhkan saudara, dunia membutuhkan kita. Doa kita adalah doa yang penuh dengan kuasa. Maka Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus pergi kepada Bapa saudara, dan kuasanya diberikan kepada saudara dan saya untuk mengendalikan dunia, untuk memberkati dunia, untuk menjawab pergumulan dunia. Itu luar biasa. Ya, jadi mari bersama dengan Tuhan. Jangan jadi pribadi yang ketakutan, jangan jadi pribadi yang gentar, jangan jadi pribadi yang gelisah, tapi jadilah pribadi yang mengalami kuasa dan damai sejahtera Tuhan. Ya, karena Tuhan juga mengatakan dalam Matius 28:20, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dan ketika Roh Kudus masih ada di dunia ini dan kita hidup dengan Dia, kita pasti jadi umat pemenang dan umat yang mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara, saya akan mengajak saudara membuka Yesaya pasal yang ke-9, saudara-saudara. Ya, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, damai sejahtera, besar kuasa, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Namanya siapa? Namanya Yesus. Itu namanya Yesus. Kalau kita hidup dengan Dia, kita mengalami damai sejahtera. Karena apa? Dia Raja damai sejahtera, Allah yang ajaib, penasehat yang ajaib. Saudara, begitu saudara, jangan jalan sendiri, saudara akan menangis. Jangan jalan sendiri, saudara akan gelisah. Jangan jalan sendiri, saudara putus asa. Jangan jalan sendiri, saudara tersesat. Jalan dengan Tuhan setiap hari, hidup dengan Tuhan setiap hari.
Saudara akan mengalami damai sejahtera, mengalami kemuliaan, mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang ajaib. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 379. 379. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Kita berdoa. Kami percaya Bapa, setiap orang yang mau dibimbing oleh firman Tuhan, dia adalah pribadi yang berdiri di atas batu karang. Batu karang yang teguh, Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan membawa kami mengalami kemuliaan, terbang tinggi bersama dengan Tuhan secara roh, dan mengatasi awan-awan gelap, awan tangisan, awan penderitaan, awan kehancuran, kekerasan, dan kami mengalami awan kemuliaan yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ajarkan anak-anak-Mu mengenal Engkau lebih jauh, lebih dalam lagi. Tuhan, kiranya bukan hanya di pikiran mereka, tetapi ada di dalam roh dan kehidupan mereka, di dalam jiwa mereka, di dalam semua aspek kehidupan mereka. Dan mereka boleh dikendalikan, diambil alih oleh Tuhan. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah dikalahkan, tidak bisa disamakan. Kalau Allah kami adalah Allah yang maha besar, maha dahsyat, maha murah, maha kasih, maha luar biasa. Terima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Jemaat GKO Kristus Raja Engkau jaga satu persatu. Semua kuasa virus COVID yang mau menyentuh mereka kami tangking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Yang terpapar Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba-hamba-Mu yang melayani, organis, song leader, kameramen, sound system, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat yang di rumah mendengarkan firman Tuhan Engkau berkati, supaya mereka bertumbuh kuat dengan Tuhan. Di dalam situasi yang galau seperti ini, kami tetap mengalami damai sejahtera. Di dalam situasi yang sangat rumit ini, kami tetap mengalami damai sejahtera. Karena mata kami melihat Tuhan. Mata kami selalu melihat janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, pulihkan Indonesia. Terima kasih dan segala persoalan yang ada. Dan besok Tuhan, GKO Kristus Raja hari Minggu akan mengadakan ibadah peneguhan majelis baru, kiranya Engkau berkati. Otoritas sorgawi-Mu nyata di gereja ini. Dan hamba berdoa supaya banyak jemaat-jemaat menempatkan diri di dalam barisan Tuhan, menjadi pendoa-pendoa syafaat, menjadi penyembah-penyembah, menjadi pelayan-pelayan yang tulus, menjadi pelayan-pelayan yang kudus. Terima kasih. Hamba juga berdoa ya Bapa untuk Bali. Nanti malam juga, nanti sore kami akan Zoom dengan pos Bali, kiranya Engkau berkati supaya pos Bali segera dewasa, semakin matang dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah kekebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara, kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya ingatkan pada jemaat-jemaat yang beribadah di rumah, persembahannya dibawa di hari Minggu atau dikirim melalui rekening. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pundi-pundi yang sudah diisi oleh anak-Mu sebagai ucapan syukur, sebagai tanda hormat kepada Tuhan, sebagai suatu sikap menyembah Allah lewat keuangan mereka. Kau berkati, kembalikan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Nyatakan kepada mereka, Engkau Allah yang menjawab segala kekurangan, Engkau Allah yang menjawab segala bentuk krisis. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan persembahan ini ke tangan pengasihan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita berdoa dan terima berkat. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus atas ibadah yang sangat singkat ini. Tapi biar ya Tuhan firman-Mu menerobos hati, pikiran, roh mereka, menguasai kehidupan mereka, dan mereka sungguh-sungguh bertumbuh, mengalami damai sejahtera Tuhan, dan jadi umat pemenang. Tetap percaya walaupun mustahil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka. Kasih karunia dari Bapa, Yesus, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Baik, shalom, Tuhan berkati kita semua.